She became an internet and television celebrity right before her death this weekend. She said her goal was to begin a national conversation about how we handle the end of life. And true to her word, on Saturday, Brittany Maynard took her own life using medicine legally prescribed to her by a doctor. She was only 29 years old. She had terminal brain cancer. And the conversation she started indeed goes on. Our report tonight from our national correspondent, Kate Snow. I hope my family is still proud of me and the choices I made. Brittany Maynard made an enormously difficult choice in an enormously public way. In this video posted by an advocacy group last week, she worried the seizures she was having would leave her incapable of making her own decision if she waited too long. I remember looking at my husband's face at one point and thinking, I know this is my husband, but I can't say his name. She and her family had moved to Oregon specifically because the state allows doctors to prescribe life-ending drugs. I would like to see all Americans have access to the same health. Apa itu eutanasia? Secara sederhana, eutanasia adalah tindakan mengakhiri hidup seseorang secara sengaja untuk menghentikan penderitaan yang berat. Biasanya karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Kata eutanasia berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti baik dan thanatos berarti kematian. Artinya kematian yang baik atau kematian yang penuh martabat. Dalam dunia medis, eutanasia sering dibahas dalam dua bentuk. Yang pertama yaitu aktif dengan tindakan langsung, dan yang kedua adalah pasif dengan tindakan menghentikan pengobatan. Tapi, lebih dari sekadar tindakan medis, eutanasia menyentuh isu moral, hak asasi, dan nilai kemanusiaan. Salah satu kasus yang menggugah dunia adalah kisah Brittany Maynard, seorang perempuan berusia 29 tahun yang didiagnosis menderita kanker otak ganas. Ia tahu hidupnya tidak akan lama lagi, dan penderitaan yang akan ia alami akan sangat menyakitkan. Maka, ia memilih untuk mengakhiri hidupnya melalui eutanasia yang legal di negara bagian Oregon, Amerika Serikat. Perspektif etika utilitarianisme. Menurut teori utilitarianisme dari Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, sesuatu dianggap benar jika memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Eutanasia mengurangi penderitaan ekstrim, baik bagi pasien maupun keluarganya. Maka dari itu, secara etis, tindakan ini bisa dibenarkan. Prinsip otonomi. Dalam prinsip otonomi, setiap individu berhak menentukan apa yang terbaik bagi dirinya. Dalam konteks medis, pasien yang sadar dan tahu bahwa tak ada harapan sembuh harus diberi hak untuk memilih cara mengakhiri hidupnya sendiri. Sebagian orang menolak eutanasia karena dianggap bertentangan dengan nilai kehidupan. Tapi, eutanasia bukan tentang meremehkan hidup. Ini tentang memprioritaskan kualitas hidup, bukan sekedar hidup secara biologis. Sebagai kesimpulan, eutanasia adalah pilihan yang muncul di tengah situasi sulit. Ketika kehidupan yang dijalani tidak lagi membawa harapan atau kenyamanan. Dalam etika, ada berbagai sudut pandang yang dapat digunakan untuk mempertimbangkan hal ini, mulai dari prinsip kebebasan individu hingga kepedulian terhadap penderitaan. Tujuan dari pembahasan ini bukan untuk memaksakan pendapat, tetapi untuk mengajak kita berpikir lebih dalam tentang makna hidup, kematian, dan hak untuk memilih. Dengan pemahaman yang menyeluruh, kita bisa membangun sikap yang lebih bijak terhadap isu-isu sensitif seperti eutanasia.